Tes 1, 2, 3. Semoga suara saya jelas terdengar ya. Ya, karena waktunya sudah jam setengah 2 siang, mungkin Zoom hari ini langsung saja kita mulai. Oke. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Sobat Investor semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat semua ya. Semoga tahun 2021 penuh dengan hal-hal positif untuk kita semua. Lalu pandemi COVID yang melanda segera berakhir, dan jangan lupa juga tetap menjalankan protokol kesehatan, dan semoga tentunya kita semua bisa menggarap cuan investasi di tahun ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewayu yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Di sini juga sudah tergabung narasumber hebat kita. Selamat datang kepada Bapak Firman Hidayat selaku Equity Analyst BNI Sekuritas. Oke, topik kita hari ini adalah membahas metal dan mining sektor, di mana tujuan dari seminar ini mengenal lebih dekat saham-saham yang bergerak di sektor logam dan pertambangan. Nah, untuk topik hari ini tentunya sangat menarik ya Sobat Investor, karena untuk metal dan mining sektor ini diproyeksikan akan semakin melejit atau memiliki proyeksi yang cerah di tahun 2021 ini. Mungkin Sobat Investor juga udah dengar ya tentang adanya kebijakan atau resolusi Green Energy yang diberlakukan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pengganti Donald Trump. Nah, di mana Green Energy ini bisa dikatakan sebagai salah satu langkah untuk menyelamatkan bumi karena ini bersangkutan dengan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Pasalnya, dengan dikurangi kendaraan berbahan bakar minyak, maka pengguna kendaraan listrik akan bertambah. Nah, makanya tren mobil listrik ini udah marak ya kita dengar belakangan ini, karena menggunakan bahan bakar nikel ini pastinya juga akan mendorong kenaikan permintaan nikel. Apalagi kemarin ada kabar ya kalau Tesla, si produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, akan membangun pabrik di Indonesia. Nah, hal ini juga menyebabkan harga saham emiten yang bergerak di bidang timah dan nikel terus meroket kayak TINS, Inco, bahkan saham Antam pun sempat terbang juga karena ikut andil dalam proyek baterai listrik ini. Nah, untuk ke depannya, melihat bagaimana sih prospeknya atau bagaimana sih sektor metal dan pertambangan ini, teman-teman atau sobat investor dapat mengikuti pemaparan materi pada siang hari ini. Lalu untuk Zoom hari ini juga kita tetap ya ada bagi-bagi door prize buat 10 peserta yang beruntung. Nah, sebelum kita mulai mungkin ada sedikit tata tertib untuk Zoom hari ini. Di antaranya untuk Zoom hari ini berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Mungkin untuk penyampaian materi kurang lebih 40 menit, sisanya kita pakai untuk tanya jawab atau diskusi. Nah, nanti teman-teman saat penyampaian materi, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui chat Zoom. Terus nanti di akhir sesi akan di-share link absensi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan materi, di mana materi ini akan dikirimkan setelah acara berakhir atau paling lambat H+1 acara berakhir. Nah, diikuti dengan nama-nama yang beruntung mendapatkan door prize. Gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya undang narasumber kita hari ini ada Mas Firman Hidayat. Halo, selamat siang Mas Firman. Halo Mbak Dewa, apa kabar? Oke, sehat Mas. Semoga Mas Firman sehat juga ya. Iya Mbak. Oke, untuk waktu dan tempat langsung saja saya serahkan ke Mas Firman. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman investor WNI Sekuritas dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat selalu. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya untuk share screen materi hari ini.
Oke, untuk share screen-nya udah kelihatan Mas Firman. Udah kelihatan ya? Ya, Oke, kita mulai aja teman-teman. Jadi, hari ini kita akan bahas metal mining. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, mining itu ada banyak sekali. Ada coal, ada nikel, ada gold, timah, copper, dan lain-lain. Nah, untuk metal mining ini, kita breakdown lagi menjadi 4 komoditas, yaitu gold atau emas, kemudian ada nikel, timah, dan copper tentunya. Dan, beruntungnya Indonesia ini kaya akan mineral, termasuk metal, sehingga, kita ini termasuk negara yang ekonominya di-drive oleh, salah satunya komoditas, yaitu biasanya yang utama yaitu ada batu bara, CPO, dan mineral. Nah, untuk 2021 ini bisa dikatakan adalah tahunnya komoditas. Jadi sektor yang paling diunggulkan itu untuk tahun ini sektor komoditas. Untuk, tahun ini juga kebetulan untuk, tahun Cinanya yaitu adalah kerbau logam, sehingga untuk, bisnis-bisnis logam maupun companies yang menghasilkan logam diperkirakan secara feng shui-nya juga akan membaik untuk tahun ini. Dan juga seperti yang Mbak Dewa sampaikan tadi, kebijakan dari Joe Biden, presiden terpilih dari Amerika untuk, at least, selama dia menjabat ataupun kalau beruntung bisa 2 periode mungkin sampai 8 tahun ke depan akan terus, banyak dianggarkan, dari anggaran Amerika Serikat untuk sektor-sektor yang mendukung yang namanya, green energy. Dan juga kebijakan yang nomor 2 yaitu kemungkinan besar dengan terpilihnya Joe Biden ini, perang dagang yang selama ini, terlalu panas ya bisa dibilang antara Trump dan Xi Jinping, di bawah Biden ini diperkirakan akan membaik sehingga komoditas juga harganya bisa ikut terkerek mengingat memang produsen utama dari komoditas maupun konsumennya itu adalah China. Jadi ketika ekonomi China membaik, maka harga-harga komoditas cenderung akan positif untuk ke depan. Baik, kita mulai mulai saja dari eh, slide pertama yaitu dari gold, dari prospek eh, sorry, dari prospek apa namanya sektor gold. Nah, jadi gold ini kalau teman-teman belum tahu karakteristiknya yaitu sebagai safe haven untuk, melindungi kekayaan dari berbagai, kondisi, terutama dalam dalam kondisi krisis ya seperti sekarang ini. Dan dia gold price ini cenderung memiliki, eee, korelasi negatif, dengan pergerakan US dollar. Sehingga misalkan, ke depan memang banyak analis prediksi US dollar ini kembali akan melemah, sehingga rupiah kita bisa menguat, banyak yang prediksi bisa sampai, di bawah 13.000 secara optimis bisa 12.000 mungkin ketika stimulus banyak, digelontorkan. Jadi kondisi saat ini untuk gold ini memang, cukup diminati dari beberapa bank sentral dunia. Jadi, memang secara supply and demand gold ini, eee, defisit bisa dibilang, trade balance-nya defisit karena memang secara supply, untuk eksplorasi gold sendiri ini tidak gampang dan biayanya sangat besar. Dan demand-nya itu sangat tinggi terutama untuk, perhiasan dan emas batangan. Jadi, banyak juga kalau kita lihat di Indonesia seperti Freeport contohnya, perusahaan Freeport itu dia, produksi gold-nya juga cenderung menurun karena saat ini mereka lagi processing dari open pit mining menuju underground mining. Sehingga, masih dalam tahap eksplorasi untuk underground-nya,
sehingga supply gold sendiri dari domestik juga masih menurun. Nah, ada beberapa katalis atau investment point untuk gold sendiri. Jadi saya rangkum bisa dibilang ada 6 katalis utama, yaitu yang pertama, tahun ini masih terjadi pandemi. Jadi, walaupun sudah, adanya vaksin roll out, tapi untuk 2021 saya pikir, masih akan struggle, khususnya Indonesia dalam tahap vaksinasi, masih akan, banyak tantangan untuk proses itu sehingga, pandemi masih akan terus berlanjut untuk 2021. Nah, kalau kita melihat di chart ataupun tabel, sebelah kanan, health crisis ini dalam 10 tahun terakhir, tidak pernah terjadi. Jadi baru pertama kali ini terjadi di 2020 dan 2021. Sehingga kalau kita lihat harga average price dari gold price sendiri itu dari 2019, dari 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan kemarin, sampai tembus ke atas, 2.000 US per ounce. Jadi katalis pertama adalah pandemi atau health crisis. Yang katalis kedua yaitu kebijakan fiskal baik, dari monetary dari US maupun dari domestik kita. Secara globally, fiskal stimulus ini bisa mencapai sekitaran, 15 triliun US, yang di mana sangat besar, yang di mana, ketika di historical secara 10 tahun terakhir ketika, adanya stimulus yang digelontorkan oleh, bank sentral utamanya, harga-harga gold tuh cenderung, mengalami kenaikan. Karena seperti yang saya bilang tadi ketika, US, the Fed menggelontorkan stimulus, banyak, printing money juga, maka, suplai dari dolar itu secara global akan terus bertambah banyak, sehingga, hukum ekonomi mengatakan ketika suplai naik otomatis harganya akan turun, otomatis dolar akan melemah dan gold ini adalah sebagai nilai lindung dari pelemahan dolar tersebut, seperti itu. Kemudian, masih adanya potensi trade war, walaupun di bawah Biden administration ini memang, trade war lebih bisa diprediksi, namun, secara untuk hilang 100% ini, saya pikir enggak. Jadi trade war masih akan terus berlanjut walaupun di tengah pandemi, walaupun saya pikir tidak akan separah, untuk, di zaman Trump ya, Donald Trump, seperti itu. Kemudian data yang menarik juga permintaan dari emas ini, dari central bank secara globally ternyata, mencetak rekor highest atau rekor tertingginya di 2020 kemarin itu selama 50 tahun terakhir. Sehingga kami pikir di 2021 dengan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan 2020 yang masih di tengah pandemi, kemungkinan, permintaan gold dari central bank juga masih, akan kuat, akan meningkat. Namun, nanti mungkin ketika 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan, ketika pandemi sudah berakhir dan, kami ekspektasikan juga di bawah Biden's administration memang, ekonomi, US sendiri akan terus membaik. Nah, pada saat itulah mungkin orang-orang, mulai meninggalkan emas nantinya, tapi itu masih, jangka mid to long term nanti ya. Jadi kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, Eee, dari 6 katalis itu baru tahun ini dan, baru tahun 2020 kemarin dan tahun ini 6 katalis itu berkumpul secara bersamaan, yang di mana di tahun 2010 sampai 2019 itu jarang ditemukan setup, 6 katalis ini berkumpul, secara bersamaan. Jadi 2010 hingga 2019 kita bisa lihat memang, jarang sekali, katalis positif dari gold ini, dari enam-enamnya bisa terjadi secara bersamaan. Tapi, secara risk factor-nya juga kami cantumkan, yaitu misalkan terjadi, accelerating economic recovery yang lebih cepat dari perkiraan, mungkin
terus proses vaksin juga lebih bagus dari perkiraan, mungkin gold price juga bisa cenderung mengalami pelemahan ke depan. Namun biasanya memang terjadi pelemahan gold price itu ketika ditemukan progres development dari vaksin seperti AstraZeneca, seperti Moderna, Sinovac dan lain-lain, tapi memang biasanya bersifat temporer dan kemudian gold ini cenderung stabil di harga 1.800 hingga 2.000 US per ounce. Jadi untuk gold ini kami tone-nya masih positif, masih bullish. Jadi untuk saham-saham gold tuh ada beberapa ya, misalkan ada Merdeka Gold Cooper, MJKA, tikernya. Kemudian ada juga PSAB ataupun yang namanya G-Research. Kemudian ada juga satu lagi mungkin tidak terlalu liquid, ada HRTA dan SKMI mungkin ya, yang small cap-nya. Cuma memang di Bursa Efek Indonesia ini pilihannya sangat sedikit untuk saham-saham dari gold mining itu sendiri. Sehingga masih favorit kami di MJKA, yang di mana saya sampaikan prospek summary-nya, yaitu MJKA ini bisa dibilang mini Freeport. Jadi secara reserve, secara resource, mereka ini memiliki tipikal grade gold grade. Jadi emas itu memiliki grade ya. Jadi semakin tinggi grade-nya, semakin bagus emasnya. Itu mereka memiliki grade yang mirip-mirip dengan Freeport. Kemudian dari segi jumlah cadangan dan sumber daya yang belum dieksplorasi juga jumlahnya mungkin 50% dari Freeport. Namun untuk sekelas perusahaan MJKA ini sudah sangat besar ya. Jadi kemarin juga MJKA baru saja masuk ke MSCI Index. Jadi aliran dana asing ini masih sangat dominan di MJKA. Jadi kalau kita bisa lihat dari awal tahun 2020 kemarin hingga akhir tahun 2020 kemarin, MJKA itu mencatatkan net foreign buy-nya sebesar sekitaran 2,5 triliun. Jadi memang ini menjadi salah satu saham favorit asing, yaitu MJKA. Memang dari manajemen juga sangat solid. Di baliknya ada grupnya Pak apa namanya, Garibaldi Thohir, kemudian ada Saratoga juga, sehingga memang secara kepercayaan investor sangat tinggi untuk MJKA, sehingga kami masih optimis untuk MJKA juga dengan target price sekitaran 3.000 per lembar sahamnya, seperti itu. Mungkin itu untuk gold price. Nanti mungkin buat teman-teman yang mau ditanyakan tentang sektor maupun tentang MJKA-nya bisa kita bahas nanti di segmen Q&A, seperti itu. Kemudian komoditas kedua yaitu nikel. Nikel juga kami masih overweight, yang artinya kami masih bullish on nikel. Jadi story dari nikel ini juga sangat kuat, yaitu dari green energy yang kita tahu terutama dari mobil listrik. Namun sebenarnya nikel ini 60-70% konsumsinya itu dipergunakan untuk stainless steel ya. Jadi stainless steel itu lapisan baja anti karatnya itu menggunakan yang namanya nikel ini. Jadi ketika baja doang tanpa anti karat itu mereka nggak pakai nikel, tapi kalau anti karatnya ini memang bahannya dari nikel, yang terutama bisa dari ferronikel ya biasanya, ataupun nikel pig iron. Jadi untuk pembangunan, untuk infrastruktur sendiri. Kebetulan dari China untuk 2021 ini anggaran infrastrukturnya juga naik cukup pesat. Jadi mereka di Cina ini tahun 2021 memiliki program yang namanya New Urbanization. Jadi mereka ingin memeratakan penduduk mereka yang sudah sangat padat di kota-kota besar mereka seperti di Beijing maupun Shanghai. Jadi mereka ingin membangun infrastruktur yang cukup masif dalam 5 tahun ke depan untuk
kota-kota tertinggal di China sehingga pemerataan penduduk lebih bagus. Sehingga kami perkirakan konsumsi stainless steel juga masih akan terus meningkat ke depannya. Kemudian dari industri electric vehicle juga memang banyak riset mengatakan bahwa nanti di 2030 itu 40% dari total penjualan mobil di dunia secara global itu 40%-nya itu didominasi oleh mobil listrik di 2030. Kemudian nanti mungkin di 2050 market share dari electric vehicle ini sudah mencapai 90% dari total kendaraan secara global. Sehingga memang prospeknya sangat promising untuk nickel industry itu sendiri memang karena supply and demand-nya memang bisa kita lihat memang akan defisit hingga 2025 at least karena memang dari supply sendiri Indonesia termasuk salah satu produsen nikel terbesar dan seperti yang kita tahu kebijakan pemerintah Indonesia adalah banned untuk ore nikelnya untuk ekspor sehingga pasokan secara global memang akan sangat menipis ke depannya dari nikel itu sendiri. Karena China sendiri memang walaupun mereka kaya akan batu bara tapi untuk mineral mereka tidak banyak ya untuk China. Sehingga kami masih bullish untuk nikel sektor, kami perkirakan juga ke depan nikel price ini akan stabil di atas 20.000 US per ton. Untuk saat ini memang harga masih di 18.000 US per ton, tapi mungkin beberapa bulan mendatang akan bisa melewati dari 20.000 US per ton ini. Dan untuk Indonesia sendiri di Bursa Efek Indonesia memang ada beberapa company di-drive oleh nickel price ini seperti pergerakannya ada Inco, Vale Indonesia, ada juga Aneka Tambang, dan kemarin yang cukup signifikan kenaikannya yaitu Harum Energy karena mereka secara bisnis mereka kemarin mengakuisisi juga beberapa persen dari tambang dari nickel mines sehingga investor melihat akan positif untuk Harum juga. Dan kalau saya lebih suka Antam, Aneka Tambang karena memang BUMN proxy-nya cukup kuat ya untuk Antam karena adanya IBH Indonesia Batra Holding ke depan kerjasama antara Pertamina, PLN, Antam dan Inalum sehingga diprediksi untuk listrik pasokannya ke depan akan dipasok oleh Pertamina, kemudian untuk baterai akan dipasok oleh IBH ini akan memerlukan pasokan nikel ore dari Antam yang saya pikir Antam juga masih memiliki cadangan yang cukup banyak ya dari berbagai tambangnya. Memang kalau dari valuasi memang untuk saat ini cenderung untuk saham-saham nikel ini overpriced semua ya secara valuasi fundamental. Namun untuk secara sentimen masih akan cukup kuat ke depan. Jadi kami masih favoritkan Antam untuk sektor nikel dengan target price 4.500 per share untuk sahamnya. Seperti itu, mungkin itu untuk nikel sektor. Kemudian selanjutnya ada timah atau sektor tins. Ini juga favorit untuk green energy karena memang timah ini dalam pemakaian dari untuk electric vehicle itu memerlukan timah sebesar 3 kali lipat dibanding dari konvensional vehicle mobil-mobil biasa itu karena mobil listrik memerlukan elemen timah yang cukup besar. Dan memang timah ini secara persentase
konsumsi terbesar itu untuk elektronik seperti handphone, seperti laptop, ataupun elektronik lainnya. Sehingga saya pikir ketika banyak orang WFH, work from home, akan meningkat permintaan dari timah ini. Kemudian sentimen lain juga dari program 5G untuk Indonesia maupun di beberapa negara yang sudah memulai program 5G ini akan diperlukan timah yang cukup signifikan juga ya ke depannya. Karena memang kebiasaan orang kita juga orang Indonesia ketika misalkan ada perpindahan mungkin dari 4G ke 5G maupun sebelumnya kayak dari 3G ke 4G mereka akan cenderung banyak mengganti HP-nya karena memang handphone yang sebelumnya tidak support untuk teknologi 5G yang terbaru sehingga saya ekspektasikan juga permintaan timah untuk elektronik ini masih akan sangat kuat. Kemudian dari sisi supply, karena kita tadi sudah bahas dari sisi demand, dari sisi supply juga pemerintah Indonesia sudah lebih mengketatkan policy-nya terhadap illegal mining. Jadi timah ini kalau teman-teman belum tahu, mereka untuk Indonesia ini pusatnya di Bangka Belitung, tambang terbesarnya di Bangka Belitung. Nah, memang di Bangka Belitung ini banyak illegal mining karena memang banyak penduduknya yang bergantung pada illegal mining ini sehingga memang sangat sulit sekali untuk secara clear dibersihkan. Namun sejauh ini pemerintah menerapkan kebijakan bahwa semua ekspor melalui satu pintu yaitu melalui PT Timah Persero sehingga illegal mining masih difasilitasi seperti itu sehingga mereka masih boleh menambang tapi tidak boleh mengekspor. Sehingga saya pikir ketika diterapkannya satu pintu untuk ekspor, kita bisa lebih mengendalikan dari sisi supply. Ketika harga turun, kita bisa stop ekspor sehingga harga tidak terlalu jelek ke depannya gitu. Dan dari sisi Myanmar sendiri, salah satu dari produsen timah di dunia juga mengalami penurunan produksi karena memang mereka di sana cenderung diserang oleh isu-isu lingkungan dan kemudian juga ada beberapa tambang timah yang dulunya di open pit mining sedang berproses menjadi underground mining sehingga terjadi penurunan dari sisi supply dari negara Myanmar itu sendiri. Timah sendiri kami masih bullish untuk harga ke depan kami perkirakan masih di average sekitar 20.000 US per ton hingga mungkin jangka agak panjang di 23.000 per ton dan untuk saat ini mungkin sudah berada di 22.000 US per ton. Dan mungkin ada long term katalis yang mungkin untuk timah ini belum terlalu diolah yaitu ketika timah Persero menambang tin atau timah itu adanya mineral ikutan yang bernama LTJ yaitu logam tanah jarang. Nah, ini beberapa kali memang ada beberapa menteri pertahanan seperti Pak Prabowo dan Pak Menteri Koordinator Ekonomi Pak Luhut Panjaitan sudah sempat membahas tentang LTJ ini logam tanah jarang. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu LTJ ini harganya sangat mahal ya kalau dijual. Jadi LTJ ini 10 kali lipat harga timahnya itu sendiri. Jadi kalau timah sekarang harga 20.000 US per ton, si LTJ ini bisa mencapai sekitar 200.000 US per ton. Namun memang kita tidak bisa serta-merta menambang si LTJ ini karena yang namanya logam ikutan, jadi mineral ikutan, jadi mereka hanya kita dapatkan ketika menambang timah, kita hanya mendapatkan beberapa persennya. Misalkan kita menambang 1 ton dari timah, kita mendapatkan 2% sampai 5% dari LTJ ini. Sehingga untuk tin sendiri saat ini masih progres menumpuk inventorinya untuk LTJ ini yang di kemudian hari mungkin
ketika sudah mencapai kuantitas tertentu akan siap untuk diproses, dihilirisasi, kemudian dijual. Memang manfaatnya sangat banyak dari logam tanah jarang ini, seperti salah satunya untuk kesehatan. Saya baca-baca beberapa artikel memang teknologi kesehatan yang memakai LTJ ini, logam tanah jarang ini bisa mendeteksi kanker lebih akurat dan lebih cepat. Kemudian dari sektor pertahanan keamanan juga mereka digunakan biasanya sebagai detektor ataupun bahan-bahan nuklir juga, dan ada beberapa sektor juga lain yang secara harga sangat dihargai tinggi dari logam tanah jarang ini. Jadi tin ini memang uniknya di situ terdapat namanya logam tanah jarang itu. Sehingga kami masih bullish juga pada sektor timah, dan satu-satunya sektor timah emitennya yaitu TINS dengan kode TINS, yang mungkin teman-teman kalau mengikuti kemarin sudah rilis sangat panjang untuk TINS ini. Sekarang harganya berkisaran di 2.000 per lembar sahamnya. Dan menariknya, kalau teman-teman yang belum tahu, TINS ini masuk menjadi salah satu supply chain yang ditetapkan Tesla. Jadi Tesla memiliki beberapa daftar perusahaan baik nikel maupun timah di beberapa negara, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia ini salah satunya Timah Persero dan Aneka Tambang Persero. Jadi dua perusahaan itu memang sudah masuk ke dalam list daftar supply chain dari Tesla. Saya baca-baca beberapa artikel, memang Tesla tidak akan membuka pabrik mobilnya di sini. Kemungkinan mereka akan lebih senang membuka pabrik mobilnya di Vietnam, karena memang secara cost lebih murah di sana, tenaga kerja lebih murah, terus sewa lahan untuk pabrik juga lebih murah. Memang lebih bersaing di Vietnam, tapi Tesla kemungkinan besar akan membuka pabrik baterainya di Indonesia karena lebih concern, karena lebih dekat untuk dari sisi tambang nikelnya itu sendiri kalau bikin pabrik baterai di sini. Jadi mungkin pabrik baterai di sini ataupun power bank raksasa di sini, dan nanti tetap untuk mobil listriknya di Vietnam ya. Untuk mobil listrik sendiri pabriknya yang untuk saat ini udah masuk di Indonesia yaitu ada Hyundai dari Korea. Jadi walaupun Tesla nggak secara pabrik mobilnya nggak masuk, tapi ada Hyundai juga. Jadi masih prospektif sih untuk sektor timah dan nikel ini. Kemudian berikutnya ada copper. Copper ini kalau teman belum tahu, copper ini mendapat julukan itu sebagai dokter copper ya. Karena kenapa diberikan gelar dokter copper ini? Seakan-akan dia sekolah S3 kan, karena copper ini sebagai indikator yang bisa memprediksi pemulihan suatu ekonomi secara global maupun dari beberapa negara. Jadi ketika harga koper ini cenderung naik, cenderung reversal, sehingga bisa mengindikasikan pemulihan dari ekonomi suatu negara. Dan koper ini saya lihat juga rally-nya cukup bagus harganya dalam at least 6 bulan sampai 1 tahun belakangan ini. Sehingga kami juga optimis untuk ekonomi juga akan terus membaik. Karena memang koper ini secara fungsinya atau secara pemakaiannya memang sangat beragam, sehingga mereka bisa dijadikan salah satu indikator pergerakan suatu ekonomi. Dan untuk 2021 ini memang kami expect konsumsi koper masih akan naik 10% year on year, karena memang kembali lagi kebijakan dari renewable energy ini membutuhkan koper yang lebih banyak daripada konvensional energy,
Jadi seperti contoh gampangnya itu seperti, panel surya ya, seperti solar cell itu membutuhkan koper, yang cukup banyak untuk, menyimpan energinya itu diperlukan koper. Sehingga, ketika nanti banyak dibangunnya panel surya, PLTS, konsumsi koper ini akan terus meningkat. Dan, koper ini selain untuk green energy, juga untuk, eee, sektor telekomunikasi seperti, apa namanya, teknologi 5G ke depan akan juga memerlukan, koper juga, dalam pembangunan, 5G ke depan. Oke, jadi untuk koper sendiri ini biasanya memang jarang, tambang koper yang berdiri sendiri. Jadi koper ini biasanya satu paket sama emas, mungkin yang teman-teman yang belum tahu. Jadi biasanya emas sama koper ini, dalam satu tambang yang sama seperti, MJKA, mereka mempunyai koper dan juga emas, Merdeka Copper Gold. Dan koper ini kami ekspektasikan dari sisi supply and demand juga masih defisit dalam beberapa tahun ke depan, karena memang, dari sisi supply, eee, tidak banyak ya, karena memang tambang-tambang emas juga eksplorasinya juga agak sulit, menemukan cadangan-cadangan barunya secara global. Bisa kita lihat di chart juga memang konsumsi koper itu paling dominan di solar panel, kemudian ada juga dari turbin, angin, kemudian ada hydropower juga memerlukan koper yang signifikan. Seperti itu sih, teman-teman. Jadi, ke depan dengan green energy ini terus ditingkatkan, akan secara masif konsumsi untuk koper tentunya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat harga keempat, komoditas tersebut dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat hanya emas, hanya gold price yang bisa, breakout dari harga tertingginya di 10 tahun terakhir. Sementara seperti nikel, seperti tin, maupun koper itu, masih di bawah harga tertingginya di 10 tahun terakhir ya. Jadi masih ada potensi, masih ada, apa namanya, kesempatan mungkin dengan kondisi supply and demand sama dengan kondisi 10 tahun terakhir, maka tidak mustahil untuk harga nikel, harga tin, dan harga copper price itu kembali ke harga tertingginya. Seperti nikel, pernah menyentuh harga 30.000 US per ton, terus tentunya sangat menarik ketika nanti misalkan harga nikel price memang bisa nyampe ke 30.000 US per ton, bisa dibayangkan harga Antam, harga Inco pasti akan, naik lebih tinggi lagi dari harga-harga sekarang. Jadi dari sisi commodities price-nya masih memang ada opportunity ya untuk, saham-saham tersebut terus naik ya. Karena memang masih jauh kalau dilihat dari harga tertingginya di 10 tahun terakhir. Nah ini, ada beberapa, saham pilihan kami, ada dari gold sector, ada MJKA dan UNTR. Jadi UNTR ini kalau teman-teman belum tahu, memang mereka juga memiliki tambang emas di Sumatera Utara, yaitu Martabe, Gold Mine namanya. Secara produksi sebenarnya Martabe ini di Indonesia paling besar, sekitaran 350, ribu ons. Namun memang karena Martabe ini bisnisnya didominasi oleh, penjualan Komatsu dan kemudian ada juga mining contracting seperti Pama Persada, sehingga, Martabe ini hanya menyumbang sekitaran 11 sampai 12% dari total revenue dari United Tractors itu sendiri. Jadi mereka, secara sahamnya memang lebih berat ke coal atau batu baranya ya, karena memang porsi dari emasnya, kepada revenue mereka belum terlalu besar. Jadi kami masih, lebih prefer MJKA untuk gold-nya. Kemudian timah ada Tins, kami masih under review sih untuk target price-nya. Ada Vale Indonesia juga, untuk nikel ada Antam, dan juga untuk copper sektor ada juga MJKA. Mungkin itu sih, teman-teman, namanya
presentasi singkat, mungkin bisa dilanjut tanya jawab yang lebih detail ya nanti. Saya kembalikan ke Mbak Jewa ya. Silahkan Mbak Jewa. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman atas pemaparan materinya. Untuk sobat investor, jika ada pertanyaan bisa mulai ya ditanyakan melalui chat Zoom dan akan kita diskusikan bareng-bareng dengan Mas Firman. Oh ya, sama informasi tambahan juga buat teman-teman yang baru join. Nanti di akhir sesi Zoom kita ada share ya link absensi. Nanti teman-teman bisa ngisi untuk mendapatkan materi dan record dan untuk door prize-nya gitu. Tapi dibaginya di akhir sesi ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja. Saya cek dari pertanyaan yang teratas ya. Oke, untuk sesi tanya jawab kita buka dari pertanyaan Bapak Diki. Oke, ini Mas Firman untuk pertanyaannya. Investasi logam dan emiten mining untuk prospek ke depannya itu lebih cerah yang mana dari return-nya? Kalau bisa disimulasikan untuk return keduanya, kayak gitu. Oke, jadi bentar. Ada di slide saya. Nah, jadi kalau dari gold mining sendiri, misalkan kita apa namanya dari kita beli emas batangan, kita bisa lihat return tahunannya itu di chart yang bawah ya Pak. Jadi ada figur nomor 2, ya, annual gold return in last 10 years. Jadi di tahun 2010 misalkan sampai 2020, jadi return-nya beragam. Ada juga yang minus Pak ya. Jadi di tahun 2013, 14 dan 15 itu return ketika kita membeli emas batangan itu ternyata justru rugi di tahun-tahun tertentu ketika terutama terjadinya tapering dari the Fed ketika stimulus dihentikan, maka biasanya harga emas juga cenderung melemah sih. Jadi bisa kita lihat return dari emas sendiri selama 10 tahun terakhir rata-ratanya terlihat di chart nomor 2. Sehingga kalau saya pikir secara return tentunya bagus emiten emas ya tentunya seperti MJKA itu kalau nggak salah waktu awal IPO itu di harga ratusan ya, masih di bawah 500, kemudian dia sempat naik ke sekitaran 5.000, 6.000, kemudian kembali stock split kemarin ke harga 1.000-an, stock split 1:5, kemudian sekarang sudah naik lagi ke sekitaran harga 2.600 ya, sehingga jadi kalau dari return tentunya sangat jauh antara beli emas dan saham emas seperti MJKA. Tapi memang ketika membeli saham emas seperti MJKA bagusnya ketika mereka melakukan eksplorasi ya, belum produksi sehingga masih sahamnya masih dinilai murah itu ketika melakukan eksplorasi, nanti ketika produksi berjalan pasti sahamnya akan naik tinggi gitu biasanya. Dan saat ini mereka juga akan lakukan eksplorasi terus untuk underground mining-nya. Dia punya tambang itu di Banyuwangi, di 7 Bukit namanya, di Banyuwangi. Sehingga saya pikir secara isu-isu sosial tidak akan sekental di Freeport di Papua, sehingga MJKA masih bullish ya ke depannya. Mungkin itu sih Mbak Dewa. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Firman atas jawabannya. Semoga bisa membantu ya, Pak Diki. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Dewi Kusumawati. Bagaimana cara menentukan harga masa depan dari suatu emiten metal berdasarkan cadangan metalnya dan prospek ke depannya? Ya, jadi
Biasanya kita melakukan, kalkulasi seperti misalkan, untuk MJKA kita lakukan, kalkulasi untuk research dan reserve-nya itu menggunakan yang namanya rasio EV per resource ataupun EV per reserve ya tentunya. Jadi, kita Eee, setelah kita tahu info beberapa juta ton ore dari reserve tersebut, tentunya ketika sudah disertifikat oleh JORC, jadi JORC itu sertifikat yang diakui global, untuk menghitung reserve dan resource suatu perusahaan tambang. Kalau untuk di nasional ada KCMI, Komite, Cadangan Mineral Indonesia, itu juga bertugas untuk menghitung cadangan-cadangan perusahaan tambang. Jadi biasanya, kalau perusahaan sudah TBK, sudah, seperti MJKA dan lain-lain ini, mereka selalu diminta datanya dari BEJ, dari BEI, maupun dari OJK untuk update, cadangan tambang mereka dan harus memakai, itu tadi sertifikat JORC ataupun KCMI untuk nasional. Sehingga memang, teman-teman investor nggak perlu khawatir kalau datanya palsu ataupun datanya salah. Dan cara hitungnya otomatis, setelah kita tahu jumlah reserve atau resource-nya, kita asumsikan harga dari global gold price-nya, kita ambil rata-ratanya kira-kira 5 tahun depan itu di harga berapa gitu. Jadi kita tinggal kalikan, si cadangan itu dengan harga emas, estimasi harga emas 5 tahun ke depan, itu sih Mbak, mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman. Kita next, ini dari Bapak atau Ibu Ezra. Untuk target price-nya berapa lama? Mungkin yang di slide terakhir tadi ya Mas ya, yang Ya. ada untuk prediksinya. Jadi umumnya kita, analis sekuritas, secara general di sekuritas manapun itu kalau analis mengeluarkan, suatu report, company report, target price itu biasanya untuk 52 minggu ke depan atau 1 tahun ke depan. Jadi biasanya kalau kita pakai Bloomberg itu ada namanya konsensus atau kumpulan target price dari beberapa sekuritas, itu memang, secara apa namanya, secara umumnya untuk 1 tahun ke depan. Memang di beberapa kasus, target price itu, terkadang sangat mudah tercapai, seperti kondisi saat ini, bisa dikatakan ketika pasar saham rally, memang analis juga, sempat kebingungan mencari katalis-katalis berikutnya yang untuk, bisa menjadikan alasan untuk menaikkan target price-nya secara fundamental. Tapi itu mungkin mungkin cukup menjawab sih, Mbak, mungkin Oke, selambat-lambatnya 52 bulan. oke, siap. 52 minggu, sorry. Ya, terima kasih. Kita langsung next. Oke, ini dari Bapak atau Ibu Armi. Terkait nilai intrinsik. Berapa nilai intrinsik dari saham Harum serta Antam? Ya, kalau Harum sendiri memang, kami belum cover, tapi kami, pernah sempat baca beberapa riset tentang Harum. Memang, begitu nanti, pendapatan dari akuisisi Nickel Mines dan kemarin baru saja akuisisi lagi tambang untuk Harum itu memang mungkin, sebenarnya di harga 5 ribuan untuk Harum, tapi memang harganya saat ini memang overprice. Kemungkinan besar sih, ketika nanti, sentimennya lebih kuat, terkadang itu saham memang memang tidak mencerminkan, fundamentalnya. Jadi memang kalau kita memilih saham itu memang, tidak bisa pure murni tentang tentang kita bicara tentang fundamental, namun secara rumor, secara news, maupun secara sentimen ke depan akan turut mempengaruhi pergerakan suatu saham sih, Mbak. Untuk Antam di 4.500 saya kira masih, bisa tercapai sih. Oke, siap Mas Firman. Ini terus ada pertanyaan dari Bapak Rikim terkait pertambangan. Ya. Pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan perusahaan pertambangan
untuk bisa semaksimal mungkin dalam melakukan kinerja perusahaan ketika Presiden Amerika menggembar-gemborkan mobil listrik yang salah satu bahan bakunya itu baterai dan nikel. Nah, untuk perusahaan tambang juga apakah akan fokus 100% dalam melakukan penambangan nikel atau tetap melakukan penambangan lain seperti emas dan lain-lain? Ya, jadi kalau di Indonesia sendiri kan, di berbagai emiten itu memang mewakili komoditasnya masing-masing ya. Misalkan batu bara kita bisa ambil contoh, ada Bukit Asam, ada Raw Energy, kemudian ada juga Indo Tambang Megaraya, ITMG, kemudian ada emas, ada MJKA, kemudian, untuk nikel ada Vale dan Antam, tin dan ada Timah, Persero, kemudian dan lain-lain. Jadi memang, secara untuk memanfaatkan momentum dari green energy ini memang akan sangat diuntungkan metal mining ya, seperti nikel, tin, dan koper ya tentunya. Namun, kalau saya lihat, dari sisi kebijakan pemerintah memang, kita lebih baik, menunda menunda melakukan penjualan ore, kita harus olah menjadi hilirisasi dari tambang-tambang mereka itu sendiri. Memang investasinya cukup besar untuk membangun smelter itu. Jadi kira-kira untuk membangun smelter dengan volume kelas menengah, dengan kapasitas, kelas menengah itu membutuhkan dana sekitaran 2 triliun. Memang yang paling murah itu, untuk smelter timah ya, smelter timah itu dengan duit, 200 miliar, mereka sudah bisa membangun smelter, timah. Sehingga bisa dibilang, bargaining power-nya memang memang nggak terlalu kuat untuk timah sendiri karena banyak smelter-smelter swasta. Sehingga memang, momentum baterai listrik ini, di satu sisi memang memang harus dimanfaatkan, namun biasanya dalam pembangunan smelter itu perlu waktu ya. Kalau saya lihat, minimal tuh pembangunannya bisa, sekitar 2 sampai 3 tahun, dan itu pun ketika smelternya udah siap, di tahun pertama mereka produksi itu tidak bisa full capacity. Jadi smelter itu karakteristiknya biasanya tahun pertama itu seperempat dulu ya. 25% capacity, kemudian naik tahun kedua 50%, tahun ketiga 75%, baru keempat bisa running 100% full capacity. Nah, baru tahun kelima dan seterusnya, bisa full capacity terus. Sehingga memang, momentum harga saat ini nikel sangat bagus, harga sangat tinggi, namun, kita lebih baik harus menahan karena lebih bagus memang kalau nikel ini tidak dijual secara mentah orenya, namun memang harus berproses melalui smelter itu memang harganya lebih bagus. Saya kasih contoh, kalau misalkan kita jual ore, itu harganya hanya sekitaran, $35 per ton untuk ore nikel. Tapi ketika sudah diolah menjadi HPAL, yaitu salah satu bahan baku untuk baterai listrik itu harganya bisa naik menjadi sekitar 5.000 sampai 6.000 US per ton. Ada lagi ketika kita olah menjadi ferronikel itu untuk bahan, stainless steel tadi, baja anti karat, itu harganya bisa naik menjadi sekitaran 13.000 sampai 15.000 US per ton. Ada juga, fungsi lain, seperti untuk nikel alloy biasanya digunakan untuk, pesawat terbang. Jadi nikel alloy ini untuk, baja-baja yang ringan, jadi seperti sayap-sayap pesawat terbang itu harus ringan. Nah, itu lebih mahal lagi harganya. Jadi ketika kita mau bersabar dikit, untuk hilirisasi ini tentunya added value-nya akan sangat besar sih dibanding kita langsung jualan, secara mentah. Itu sih Mbak Dewa mungkin. Baik, terima kasih Mas Firman. Semoga pertanyaan dari Bapak Riki bisa terjawab. Oke, selanjutnya untuk isu politik ini dari Bapak Mujoko.
Untuk isu politik Indonesia itu seberapa besar sih pengaruhnya ke mining emiten, Mas? Oke, jadi kalau isu kebijakan pemerintah atau politik yang paling dirasakan, untuk emiten logam, atau tambang lainnya itu biasanya isu tentang penetapan harga jual dan harga beli domestik. Jadi memang, eee, selain kita memiliki harga global, nikel price secara global, Indonesia itu juga mempunyai acuan harga sendiri yang dinamakan, apa namanya, harga mineral acuan. Jadi, seperti kalau di batubara ada HBA, harga batubara acuan. Jadi yang di mana memang, eee, pemerintah itu nggak boleh, pilih kasih ya bisa dibilang. Jadi, untuk nikel miners, si penambangnya itu mereka pengennya menjual harga nikelnya setinggi-tingginya kan. Untuk mendapatkan margin yang bagus. Namun dari sisi pembelinya, dari sisi buyer-nya, yaitu pebisnis smelter. Jadi biasanya pebisnis smelter dan pebisnis, nikel orenya ini. Jadi antara hulu dan hilir ini memang biasanya, nggak selalu, dimiliki satu orang yang sama, biasanya dimiliki orang yang berbeda. Nah, si buyer-nya ini dari sisi smelter ini pengennya, dapat harga semurah-murahnya. Nah, akhirnya memang pemerintah juga, lebih condong sih saat ini saya lihat lebih mengutamakan sisi kepentingan si smelternya untuk, bisa mendapatkan harga nikel ore itu yang murah. Karena memang programnya pemerintah kan untuk long term kita tingkatkan hilirisasi, jadi nanti ketika diekspor sudah memiliki nilai tambah, harga lebih mahal, otomatis apa, otomatis royalti pemerintah yang dapatkan, kemudian corporate tax-nya juga akan lebih bagus, kemudian ekspor fee-nya, export rate-nya, itu juga akan, lebih tinggi nilainya yang masuk ke, penerimaan negara. Jadi, salah satu contoh kebijakan yang mungkin akan mempengaruhi, emiten-emiten tambang biasanya itu sih dari sisi harga, kemudian yang kedua dari sisi kuota. Dari sisi kuota juga begitu, eee, pemerintah juga biasanya mengatur, kuota ekspor suatu, pertambangan baik batu bara, nikel, dan lain-lain semua semua, mereka yang atur sih. Itu sih Mbak, mungkin Mbak. Baik, berarti kalau untuk terkait isu politik mungkin lebih mengarah ke kebijakan harga jual beli global domestik dan sisi kuota ekspor batubara atau nikelnya ya, Mas, ya? Iya iya, benar benar. Oke, semoga membantu untuk Bapak Mujoko. Oke, kita next lagi. Oke, ini terkait dividen dari Bapak Didik Yustika. Untuk MDKA sendiri, berapa dividen yang mereka berikan untuk pemegang saham? Iya, untuk MJKA dari mereka, listing di Bursa Efek mungkin sekitaran 2013 kemarin memang belum belum sama sekali bagi dividen, karena memang mereka masih butuh capex yang cukup besar. Jadi mereka misalkan punya profit, mereka langsung, catatkan sebagai retained earnings, sebagai saldo ditahan untuk, meningkatkan capex mereka karena memang mereka sekarang lagi proses perpindahan open pit ke underground, itu memang membutuhkan duit yang sangat banyak, sehingga, memang untuk sementara ini investor belum bisa menikmati dividen itu sih, Mbak. Oke, untuk MDKA ya, Iya iya. dari Bapak Didi Istika terkait dividennya. Oke, ini dari Bapak atau Ibu DCHP. Oke, untuk sektor komoditas seperti emas dan lain-lain sangat sensitif terhadap isu sehingga harganya tuh bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Nah, jadi untuk terkait hal ini lebih cocok untuk jangka pendek atau lama. Contohnya tuh misalnya di saham Antam. Oke, jadi kalau kita tarik garis, misalkan jangka panjang 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, sebenarnya suatu, masing-masing dari komoditasnya memiliki siklus. Jadi siklusnya bisa bisa kita amati, bisa kita lihat,
saat ini sedang berada di atas atau di bawah, sehingga kalau komoditas ini sahamnya cenderung kita lebih baik memanfaatkan siklus. Makanya seperti tadi eh, saya kasih salah satu slide-nya tentang harga komoditas masing-masing selama 10 tahun terakhir, sehingga kita bisa bisa lihat nih sebenarnya harga komoditas ini masih rendah atau sudah ketinggian, seperti itu sih. Jadi kalau tipikal saham-saham komoditas jangan dipegang untuk jangka panjang seperti saham-saham di sektor telco, consumer maupun banks karena memang mereka punya siklus. Jadi mereka nggak bisa harga komoditas naik terus karena secara teoritis ketika harga komoditas naik terus maka cost of production dari stainless steel, dari beberapa bahan untuk infrastruktur itu akan sangat membebani dari anggaran negara-negara ya. Misalkan China nih mau bangun infrastruktur, tapi karena harga nikelnya naik terus, harga stainless steel naik terus, mereka pasti tekan harga itu dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Terus makanya harganya turun dulu gitu. Sehingga memang kurang cocok untuk saham komoditas untuk dipegang jangka panjang gitu sih, Mbak. Karena kita tetap harus ngelihat dari siklus komoditasnya juga ya. Iya, benar. Oke, Mas, ini terkait komoditas, ada pertanyaan nih dari Bapak Danang. Bagaimana analisa menurut Mas Firman terkait komoditas yang dominan uptrend hingga 2025, kayak timah, gold, copper, sama nikel? Ya, jadi kalau komoditas itu sebenarnya secara garis besar itu bisa dibagi 2 maupun 3. Jadi kalau untuk nikel dan kawan-kawan ini termasuk metal, termasuk dalam kategori metal. Nah ini untuk sampai 2025 saya pikir sih masih akan bullish untuk grup metal ini. Tapi di satu sisi untuk grup lain seperti untuk energi, jadi komoditas yang fungsinya untuk energi seperti oil, gas, CPO, kemudian ada juga batu bara, itu sih saya pikir return-nya tidak akan sebagus untuk grup metal ini, gitu sih. Kalau CPO sih memang biasanya mereka sangat dipengaruhi oleh musim, kemudian dari juga sisi konsumsi. Memang CPO ini kan paling banyak dibutuhkan untuk HoReCa, yaitu hotel, restoran, and cafe, utamanya untuk minyak goreng yaitu. Sehingga banyak faktor-faktor lain juga untuk CPO, ada juga dari sisi program biodiesel, kemudian memang paling unik ini CPO karena CPO berbasis tanaman organik sehingga ketika tanaman itu berbuah otomatis mau nggak mau produsen CPO itu harus memanennya ya. Karena kalau nggak dipanen juga akan busuk gitu. Sehingga memang dalam kondisi tertentu ketika cuacanya lagi bagus memang kondisi CPO bisa oversupply karena beda dengan mining. Kalau mining ketika harga jatuh kita tinggal cut production. Kita tinggal hentikan sementara produksi kita selesai gitu. Tapi kalau CPO kita nggak bisa menghentikan laju pertumbuhan buah ini. Jadi ketika harga hancur pun semakin hancur karena memang buah itu kalau udah buah CPO, buah kelapa sawit kalau sudah matang otomatis harus dipanen gitu. Sehingga kalau saya rasa dari berbagai sentimen sih metal group sih saya lebih lebih optimis dari energy group gitu seperti batu bara, oil, gas, dan CPO. Itu sih Mbak. Oke, baik. Berarti untuk Bapak Danang terkait pertanyaannya yang dominan uptrend hingga 2025 itu dari Mas Firman adalah grup metal. Oke, kita next lagi. Ini selanjutnya dari Bapak Christianus Frederick.
Oke, pertanyaannya, apakah ada pengaruh pemindahan ibu kota terhadap harga timah atau nikel? Kalau misalnya ada, itu pengaruhnya bagaimana? Ya, otomatis kalau pemindahan ibu kota biasanya pengaruhnya konsumsi, stainless steel, baja anti karat, terutama untuk, infrastruktur di sana di kota-kota baru itu. Nah, walaupun tidak signifikan, tapi memang kita konsumsi paling banyak di China, memang, secara signifikan di China, walaupun di Indonesia nanti, pengaruhnya nggak akan terlalu besar, cuma kalau pertanyaannya korelasinya seperti apa, korelasinya maka, seperti itu tadi, ketika perpindahan ibu kota akan memerlukan baja anti karat yang cukup banyak dan kebutuhan nikel juga akan meningkat. Kalau dari sisi, tin juga, dari koper juga misalkan di sana terdapat pengembangan 4G nanti juga 5G ya, sorry, 5G juga akan meningkatkan permintaan itu sih, Mbak, mungkin secara korelasinya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Firman. Oke, kita next lagi dari Bapak Ihsan untuk eh, sektor logam dan pertambangan ini mungkin yang berpeluang stock split dalam waktu dekat itu ada nggak, Mas Firman? Sejauh ini, belum ada sih, karena, Oke. apa namanya, harganya juga masih cukup terjangkau dan kemarin juga terakhir MJKA sih yang baru stock split 1:5 kemarin, MJKA. Untuk emiten lain sih saya belum 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 dengar kabar sih dari perusahaannya. Oke, siap. Terima Mhm. kasih, Mas Firman. Kita next lagi. Oke, ini dari Bapak Panji. Ini nanya seminar sih. Ya, Untuk seminar terkait trading saham bagi pemula ada apa enggak? Oke, kalau misalnya untuk trading itu paling ke analisa teknikal ya teman-teman. Tadi juga di chat Zoom, saya lihat ada yang menanyakan tentang pattern atau lebih ke analisa teknikal ya. Nah, untuk analisa teknikal sendiri di BNI Sekuritas itu kita ada untuk bulan ini kita ada di tanggal 17 Februari. Nah, buat teman-teman yang mau ikut, untuk regisnya sih biasanya kita share-nya itu di email gitu. Jadi teman-teman sering-sering ya cek emailnya karena biasanya kita share untuk undangan investor akademi baik analisa fundamental, teknikal atau sektornya itu melalui email gitu. Oke, kita next lagi. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Barudin. Pertanyaannya, karena adanya prospek mobil listrik ini, untuk harga saham minyak itu apakah akan anjlok nggak, Mas? untuk saham-saham minyak ya seperti, apa Mhm, namanya, Elnusa, seperti Medco. Ya tentunya, untuk jangka panjang memang agak kurang ya untuk prospek, saham-saham minyak ini dan saya pikir dari klien-klien BNI Sekuritas sendiri, untuk, institusi klien seperti aset manajemen, dana pensiun dan lain-lain, juga sudah, eee, tidak mau menambah, porsi kepemilikannya di saham-saham minyak ya. Jadi mereka, lebih cenderung konservatif sih untuk saham-saham minyak ini, walaupun memang proses mobil listrik itu masih masih panjang, mmm, tidak 5 tahun ke depan pun masih masih sangat sulit karena, kalau saya boleh sampaikan beberapa tantangan mobil listrik terutama di Indonesia ya. Jadi salah satunya begini, mobil listrik itu, dari beberapa artikel yang saya baca memerlukan minimal itu 9.000 watt, untuk dayanya ya di rumah. Sementara di Indonesia itu rata-rata, rumah-rumah itu paling hanya sekitar 1.300 sampai 2.200 untuk daya di Indonesia sendiri, sehingga itu juga masih sangat PR buat PLN karena memang, masih, belum belum mumpuni secara watt-nya, secara daya listriknya. Kemudian dari sisi harga, mobil listrik ini memang masih, nggak terjangkau harganya untuk masyarakat Indonesia, masih sekitar 1 M ke atas. Kemungkinan
mungkin kalau Tesla bisa bikin yang seharga Avanza ataupun di bawahnya mungkin bisa bisa lebih cepat prospek pertumbuhan penjual mobil listrik. Terus kemudian dari sisi, apa namanya, charging time-nya juga. Jadi, rata-rata itu memerlukan waktu sekitaran setengah jam untuk, full capacity baterainya itu biasanya untuk sekitaran, menempuh jarak 300 sampai 400 kilometer. Otomatis kalau kita dari Jakarta, mungkin sampai Bandung ataupun, agak ke timur sedikit ya, mungkin itu memerlukan setengah jam. Jadi, dari sisi charging station-nya juga masih sangat kurang ya. Kalau di Jakarta sendiri, kalau teman-teman misalkan mau lihat ada di salah satu POM, besar di daerah, Rasuna Said. Nah, di situ sudah ada tuh contoh, charging station untuk, pengisian mobil listrik. Saya pernah, tanya-tanya ke petugas di sana sih, memerlukan waktu yang cukup nggak secepat kalau ngisi bensin gitu, ataupun solar gitu. Sehingga masih banyak tantangan sih mobil listrik sebenarnya, terutama di Indonesia. Itu sih, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk mobil listrik dari jawaban Mas Firman tuh masih banyak tantangan ya ternyata teman-teman. Iya iya. Semoga aja untuk ke depannya dari tantangan ini bisa segera diatasi. Oke, kita next lagi. Ini dari Bapak Noval. Pertanyaannya, apakah benar prospek nikel ke depannya akan membahayakan ekosistem lingkungan? Terus bagaimana cara memperkuat nikel tetapi juga dibarengin dengan keseimbangan lingkungan? Ya, jadi kalau nikel sendiri, jadi beberapa nikel, jadi smelter itu kan, seperti saya yang bilang tadi, nikel itu dari nikel ore bisa diolah jadi berbagai produk seperti salah satunya ferronikel, nikel pig iron, kemudian jadi HPAL yang sebagai, penggunaan mobil baterai itu tadi ya. Yang paling, membahayakan itu untuk nikel pig iron. Kenapa? Karena kalau secara historisnya, di tahun 2000-an, di tahun 2005 atau 2027 kalau nggak salah, nikel itu harga nikel price itu sempat mencapai, 55.000, US per ton. Jadi sangat tinggi, karena apa? Karena waktu itu awal mulanya, si China ini dari, apa namanya, negara berkembang menjadi negara maju. Mereka mulai dari infrastruktur itu, sehingga makanya tidak heran pas pemerintahan Jokowi ini yang dikejar ya infrastruktur, karena sebenarnya berkiblatnya ke China waktu tahun itu. Jadi China bisa seperti sekarang ini karena mereka waktu awal-awal perpindahan dari berkembang menjadi negara maju, mereka menggenjot si infrastruktur. Nah, pada waktu saat itu permintaan, stainless steel sangat banyak sehingga harga nikel sampai mencapai 55.000 US per ton. Nah, waktu itu belum ada, teknologi smelter yang bisa menghasilkan nikel pig iron, yang ada cuma ferronikel. Dan yang di mana ferronikel ini harganya cukup tinggi, sehingga cost of production dari infrastruktur itu sendiri, membengkak gitu kan. Sehingga, China berpikir bagaimana infrastruktur terus berjalan namun cost-nya bisa ditekan. Akhirnya mereka, menemukan teknologi itu yang namanya nickel pig iron. Mereka, membikin tandingan dari stainless steel ini, biar sama-sama kuat, namun harganya lebih, murah. Namun efeknya adalah memang dalam pemrosesan, nikel ore menjadi nikel pig iron ini banyak proses-proses tertentu secara geologis maupun secara kimia itu memang, tidak ramah lingkungan, terutama ketika misalkan si limbahnya itu dibuang ke laut akan sangat, mencemari lingkungan laut kita gitu. Makanya, eee, banyak mulai sekarang, kalau teman-teman tahu di Morowali, di Indonesia, apa, Industrial Morowali di Sulawesi, itu pusatnya nikel pig iron di Indonesia di sana. Banyak berdatangan pabrik-pabrik, dari China yang membuka smelter, di Indonesia.
Kenapa? Karena memang di China sendiri secara domestik mulai diperketat ya aturan itu karena alasan lingkungan, sehingga mereka pada lari eee, melakukan perpindahan pabriknya ke Indonesia, seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Firman. Semoga terjawab pertanyaan dari Bapak Noval. Iya iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agung. Oke, ini terkait data cadangan. Apakah ada data cadangan metal dan produksi tahunan untuk masing-masing emiten? Contohnya misalnya kayak Antam sekian juta ton atau produksinya sekian juta ton per tahun kayak gitu. Ya, tentu ada, dan itu biasanya datanya juga, apa namanya, kalau kita cari di company presentation-nya, diambil dari website mereka ataupun yang mereka store ke IDX itu juga cukup terbuka datanya, nggak dirahasiakan. Namun memang paling gampang itu kalau kita lihat dari, apa namanya, pertumbuhan produksi itu kita lihat saja, kapasitas smelter yang mereka miliki. Jadi seperti yang saya bilang tadi, smelter itu perlu waktu pembangunannya sekitaran 2 sampai 3 tahun, jadi sehingga nggak bisa, ujug-ujug, tambah kapasitasnya, sehingga kita bisa prediksi tuh kira-kira tahun depan itu, produksi mereka berapa, tahun depan lagi berapa. Tentunya, mereka nggak bisa, apa namanya, melebihi kapasitas smelter yang mereka punya, itu sih, Mbak. Jadi lebih bisa predictable sih sebenarnya untuk produksi tahunan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaannya tentang emiten batubara. Nah, untuk prospek emiten komoditas batubara ini dalam jangka panjang dengan program gasifikasi batubaranya tuh bagaimana Mas Firman? Oke, jadi, banyak, info yang saya dapat itu sebenarnya, gasifikasi batu bara ini secara, apa namanya, secara, saintifik memang sudah, terbukti. Maksudnya terbukti, dari coal, batu bara dijadikan gas, ini secara saintifik terbukti, bisa gitu. Namun secara ekonomis memang agak tantangannya di situ, karena kalau kita lihat natural gas, itu sangat rendah sekali harganya, sekitaran, 2 sampai 3 US per MMBTU, sehingga memang takutnya, nggak bisa bersaing dengan harga natural gas itu sendiri, karena memang secara cost, merubah batu bara menjadi gas ini juga cukup besar cost-nya. Sehingga kalau secara saintifik memang, terbukti bisa, tapi kalau secara ekonomis memang agak agak menantang di situ, gitu sih, Mbak. Tapi, eee, kalau saya lihat batu bara itu kalau di Indonesia ya khususnya, itu juga sebenarnya, eee, dapat katalis positif juga dari sentimen mobil listrik. Kenapa? Karena di Indonesia ini energi mix-nya untuk listrik kita, itu masih mayoritas hampir 70% itu masih dari batu bara. Karena memang batu bara ini, masih pilihan termurah ya. Jadi kalau kita produksi listrik dari PLN, dari power plant, itu memang dibanding sumber energi lain seperti PLTS, terus ada tenaga air, tenaga, lain-lainnya, itu memang batu bara ini paling murah. Sehingga, saya pikir masyarakat Indonesia ini sekarang ini belum siap ya, nanti ketika energi listriknya misalkan sudah bertumpu mayoritas dari renewable energy, akan terjadi kenaikan tarif listrik. Nah itu mungkin, rakyat Indonesia belum siap menghadapi kenaikan harga listrik. Sekarang aja listrik sudah banyak subsidi pemerintah, ketika naik sedikit banyak demo, banyak protes. Otomatis batu bara ini mesti menjadi pilihan energi yang paling murah, terutama di negara-negara berkembang seperti di ASEAN. Nah, nyambungnya apa ke mobil listrik. Mobil listrik tentunya bahan bakar utamanya adalah, listrik kan. Otomatis ketika listrik nanti meningkat, ketika
mobil listrik sudah dijual secara masif di Indonesia, otomatis, coal atau batu bara yang diperlukan untuk memproduksi listrik ini juga akan meningkat. Jadi, nyambungnya korelasinya ke sana karena memang, kita belum bisa, lepas dari si batu bara ini karena yang paling murah dan cadangannya juga masih banyak sekali. Jadi pemerintah nggak mungkin bisa, lepas dari batu bara karena subsidi yang diberikan nanti juga terlalu banyak, kasihan anggaran juga gitu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Mas Firman. Kita next lagi, ini pertanyaan dari Ibu Luciani. Nah, untuk indikator atau sumber yang terpercaya itu ada nggak, Mas Firman? Untuk mencari atau riset tentang potensi keberhasilan eksplorasi sebuah tambang selain news public? Atau apakah juga ada laporannya kayak report cadangan reserves-nya? Iya, kalau eksplorasi, saya sedikit cerita, salah satu, apa namanya, emiten yang, apa namanya, Bumi Resources, BRMS, itu kemarin, orangnya cerita ke saya bahwa ketika ekspor suatu cadangan emas tuh mereka, eee, nggak bisa sekali langsung ketemu gitu, nggak, biasanya sekitaran 20 sampai 30 kali, percobaan dan dengan kedalaman tertentu misalkan 7.000 meter sampai 10.000 meter, baru bisa ditemukan, yang namanya cadangan emas itu sendiri. Sehingga memang tingkat keberhasilannya kalau kita bisa simpulkan mungkin bisa dibilang 1:6 ya. Jadi ketika 6 kali mencoba itu keberhasilannya baru 1 kali. Sehingga memang sangat diperlukan, expert-expert di bidang, eksplorasi biasanya kita banyak dari Australia yaitu, salah satunya JORC itu sih, Mbak. Jadi, mereka yang punya sertifikat secara internasional ketika menghitung, ketika mereka mengambil sampel, mereka bisa memperkirakan nih, di dalamnya itu ada berapa juta ton untuk, cadangannya gitu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Firman. Oke, untuk sobat investor, kalau misalnya ada pertanyaan yang sama, mungkin saya skip atau mungkin yang belum saya baca di atas, mohon maaf ya, bisa diulangi untuk di chat Zoom-nya. Karena ini pertanyaannya banyak banget, mungkin mohon maaf kalau terlewat. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Ibu Suyuti sama Bapak Mikel. Nah, kalau untuk referensi emiten yang paling cocok dibeli sekarang dengan harga 1.000 ke bawah itu apa, Mas Firman? Sama kalau untuk sektor pertambangan saat ini aman nggak untuk investasi? Gitu. Ya, kalau apa namanya, untuk pembelian harga saham secara basis fundamental, itu kita, melihatnya bukan bukan untuk harga gitu kan, belum tentu yang harga 200 perak itu lebih murah daripada yang harga 1.000 perak ataupun 10.000 perak karena memang kita lebih lihat valuasi, jadi kita nggak terlalu, ini, apa namanya, patokan harga, jadi lebih ke valuasi mungkin untuk simpelnya bisa menggunakan PE maupun PBV. Jadi kalau saya boleh kasih, rumus simpel untuk menentukan saham murah itu, PE dikali PBV hasilnya kalau bisa di bawah 22 kali. Itu sih, teori dari Warren Buffett. Jadi misalkan PI-nya 15, jadi, PBV-nya jangan sampai 2, jadi kan 15 kali 2 30. Otomatis udah dibilang mahal kalau dari sisi Warren Buffett ya. Jadi kalau bisa perkalian, suatu emiten punya PI dan PBV itu di bawah, 22 kali, seperti itu sih gampangnya, praktisnya. Kemudian, gabungin juga sama analisis teknikal gitu kan. Jadi, pilih sahamnya dulu,
based on fundamental, kalau bisa diversifikasi dari beberapa sektor, tapi jangan over diversifikasi juga. Pilih 5 atau 10 aja. Nanti, jangan jangan nambah-nambah saham lagi, 10 itu aja, perhatiin, jadi sampai kita hafal pergerakannya, dan entry sama exit point-nya itu kita pakai technical, gitu aja sih biasanya, simpel. Jadi, technical juga harus dikombinasikan, jadi kita nggak harus aliran fundamental, nggak mau pakai technical itu enggak. Jadi semuanya bisa saling kolaborasi. Kemudian untuk, saham-saham komoditas memang kalau secara valuasi memang, kebanyakan, sudah overpriced, namun kalau secara sentimen dan secara apa namanya, prospek ke depannya memang masih sangat menjanjikan sih untuk saham-saham komoditas sih. Nanti mungkin ketika valuasi mahal ini bisa di-adjust ketika nanti, earning result-nya ketika rilis laporan keuangannya rilis bagus di atas ekspektasi konsensus, biasanya, nanti otomatis, PE dan PBV-nya bisa menjadi murah lagi, gitu sih. Mungkin itu sih Mbak Dewa. Terima kasih. Jadi kalau misalnya untuk prospek ke depannya, untuk bagus apa enggak, berarti kita nggak bisa lihat dari sisi harga aja. Ya, Kayak yang Mas Firman sebutin tadi, untuk kita melihat harga sahamnya itu masih tergolong murah apa enggak, itu menggunakan rumus PI kali PBV-nya itu nggak lebih dari 2 kali ya Mas Firman, kalau nggak nggak salah? nggak lebih dari 22. Oh 22, maaf, nggak lebih Mhm. dari 22 kali ya teman-teman. Oke, terima kasih. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Pradana. Oke, mohon info untuk katalis mobil listrik ini apakah mempengaruhi juga untuk industri stainless steel, di mana stainless menggunakan nikel grade rendah, sedangkan untuk baterai memakai nikel sulfat. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa memang nikel ore itu bisa diproses, jadi berbagai macam gitu kan. Jadi, apa namanya, stainless steel, dari ferronikel juga bisa, kalau mobil listrik tuh bisa diproduksi menjadi HPAL. Dan nikel ore ini memang, benar, namanya ada beberapa grade-nya juga, setiap komoditas itu ada grade-nya, nikel, emas, semua ada grade-nya. Dan memang, kalau untuk di Indonesia sendiri, untuk Antam misalkan memang kebanyakan, masih grade-nya grade di bawah sih memang. Jadi, untuk ke depan sih, at least 5 tahun ke depan sih seharusnya, masih sentimen utamanya, konsumsi utamanya masih di stainless steel, mungkin dalam jangka lebih panjang, baru ke electric vehicle sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman. Ini langsung ke pertanyaan selanjutnya dari user ID 23N 37509. Nah, pertanyaannya itu, untuk kriteria fundamental apa yang harus diperhatikan dan apa yang membahayakan fundamental dalam segi pemilihan di sektor metal dan mining sektor ini? Iya, kalau komoditas, umumnya, biasanya kalau misalkan kita lihat itu, yang pertama itu biasanya dari cost-nya dulu sebenarnya. Jadi, perusahaan komoditas yang memiliki cost of production-nya lebih rendah, maka secara margin akan lebih bagus dan tetap terjaga ketika, harga suatu komoditasnya itu turun. Jadi komoditas ini kan harganya naik turun ya, sehingga, eee, keunggulan dari emiten komoditas ini biasanya kalau saya perhatikan tuh harusnya lebih ke cost of production-nya. Jadi mereka semakin efisien, semakin, tahan banting istilahnya, melewati naik turunnya komoditas itu. Sehingga ketika naik harga komoditasnya naik, mereka juga masih bagus margin-nya, ketika komoditasnya turun juga mereka masih bisa membukukan profit gitu. Karena banyak, perusahaan komoditas juga terutama yang belum listing itu biasanya ketika, harga turun, contohnya
beberapa perusahaan batubara di Kalimantan, ketika harga turun di bawah 70 gitu aja, 25%-nya perusahaan komoditas batubara di Kalimantan itu melakukan stop sementara untuk produksi. Kemudian kalau turun lagi di bawah 60 harga batubaranya, bisa 50% mereka stop produksi. Sehingga utamanya kalau emiten komoditas biasanya saya lihat dari sisi efisiensinya, dari cost of production-nya itu. Di mana kita bisa lihat cerminannya gitu. Cerminannya yaitu di gross profit margin-nya ya. Jadi semakin tinggi gross profit margin-nya, otomatis berarti semakin efisien dia punya biaya produksi. Itu sih Mbak mungkin. Baik, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada beberapa sih dari tadi saya lihat juga bertanya tentang prospek long term-nya dari emiten bumi. Apakah worth atau tidak? Bumi ya, bumi itu memang kalau kebanyakan investor institusi untuk Bakri Group ini memang masih concern-nya di GCG, di Corporate Good Governance-nya memang grup-grup tertentu seperti Bakri ini ataupun Lipo memang kebanyakan dihindari karena memang ketika mereka melakukan suatu corporate action ataupun kebijakan-kebijakan tertentu memang kadang-kadang merugikan investor. Bumi secara cadangan batubara masih paling besar, cuma memang perusahaan ini kurang profit, kurang bagus pengelolaannya sehingga memang kurang prospek sih. Mending beli PTBA maupun Adaro sih kalau saya. Siap, terima kasih Mas Firman. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena nggak berasa waktunya udah jam 3. Terkait yang tadi Mas, ini masih beberapa juga nih di chat terakhir saya lihat dari peserta, masih banyak menanyakan untuk perhitungan PI dan PBV itu mungkin bisa dijelaskan sedikit kayak itu apa sih? Terus kenapa untuk perhitungannya itu harus di bawah 22 kayak gitu? Ya, kalau di bawah 22 itu sebenarnya bukan teori saya, namun teori si Warren Buffett ya. Karena memang Warren Buffett ini kita kenal kan sangat konservatif sekali, kalau nggak benar-benar murah, dia nggak mau beli suatu saham gitu kan. Jadi nggak kayak kita yang sering melakukan impulsive buying ya bisa dibilang, eee, FOMO seperti itu ketika harga saham naik kita tanpa harus menghitung valuasinya kita ikut-ikutan beli. Tapi kalau beliau Warren Buffett memang sangat konservatif, oleh karena itu nggak boleh di bawah 22 itu bukan kata saya tapi kata, Warren Buffett. Walaupun memang, kalau teman-teman belum tahu PI dan PBV ini termasuk, ke dalam relative valuation bukan absolute valuation. Sehingga, yang namanya relatif itu sebenarnya lebih bijak ketika dipakai, atau dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi misalkan PI, dari Antam, tentunya kita tidak bagus atau tidak direkomendasikan untuk dibandingkan dengan, PI di sektor lain, misalkan dari PI perusahaan-perusahaan bank atau perusahaan-perusahaan, farmasi maupun perusahaan, properti misalkan. Kenapa? Karena relative valuation ini memperhitungkan yang namanya opportunity dan threat, dari berbagai industri itu akan berbeda. Dari sisi kebijakan, dari sisi, kebijakan pemerintah, dari sisi harga, dari sisi, behavior dari konsumennya, juga tentunya setiap industri atau setiap sektor, mempunyai karakteristik, masing-masing. Sehingga alangkah lebih baiknya perbandingan PI PBV ini digunakan untuk memfilter perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu sektor yang sama. Itu sih, Mbak. Baik, terima kasih untuk Mas Firman atas jawabannya, semoga menjawab. Untuk teman-teman,
Oke, untuk sesi tanya jawab mungkin saya akhirin sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih buat sobat investor atas pertanyaannya, sangat luar biasa menarik. Dan terima kasih juga buat Mas Firman untuk jawabannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila di sesi tanya jawab ada pertanyaan teman-teman yang terskip oleh saya ya. Sebelum saya akhirin, mungkin saya akan share untuk link absensinya. Oke, semoga sudah terlihat untuk share screen-nya. Nah, jadi buat sobat investor yang ingin mendapatkan materi atau mendapatkan recordnya, untuk Zoom hari ini bisa mengisi link absensi di nih saya share di chat Zoom-nya dan bisa lihat juga ya di layarnya. Nanti untuk materi dan rekamannya atau record-nya biasanya sih kita share-nya itu maksimal 1 hari setelah acara berakhir gitu. Jadi mohon ditunggu ya buat teman-teman. Dan nanti juga akan kita share juga untuk info pemenang 10 peserta beruntung melalui email. Oke, ini saya. Nah, ini di chat Zoom ya, teman-teman udah saya share juga linknya. Oke, kalau misalnya ke depannya teman-teman ada pertanyaan atau kendala, bisa hubungi call center di 14016, terus email kita di customercare@bnisekuritas.co.id dan WhatsApp official kita di 082297971946 dan di sosial media @bnisekuritas46. Nah, untuk teman-teman juga saya infokan untuk tetap berhati-hati ya terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan BNI Sekuritas, baik melalui WhatsApp atau enggak sosial media kayak Instagram. Karena untuk BNI Sekuritas, dari WhatsApp dan sosial medianya itu sudah centang hijau ya teman-teman, jadi tetap berhati-hati aja. Dan kalau bisa dibantu ya untuk report akunnya. Kalau terkait grup sih kita ada grup Telegram untuk rekomendasi saham harian gitu. Oke, oh ya untuk informasi juga mungkin teman-teman ada yang terlewat tadi, jangan lupa juga ya untuk registrasi atau join di kelas analisa teknikal dari BNI Sekuritas, itu ada di tanggal 17 Februari. Nah, buat link pendaftarannya teman-teman bisa cek email ya, karena biasanya kita share-nya itu di email gitu. Untuk grup Telegram-nya itu, bentar, tadi kayaknya saya ada share. Kalau untuk grup Telegram itu dari tim riset BNI Sekuritas, jadi biasanya itu share-nya itu tentang rekomendasi saham harian, terus market outlook, dan lain sebagainya. Ini ya langsung klik aja linknya yang di chat Zoom untuk Telegram-nya. Oke, mungkin untuk Zoom hari ini kita udah sampai di penghujung webinar hari ini. Nah, saya ucapkan atau kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Nggak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Firman yang telah mendukung keberlangsungan acara ini. Jadi, mungkin kita dapat tarik kesimpulan ya terkait emiten di sektor logam atau pertambangan untuk kedepannya masih diprediksi menarik ya teman-teman. Dan untuk sobat investor juga tetap berhati-hati lagi untuk menghadapi tren kenaikan sejumlah saham, apalagi di tengah berbagai isu seperti saat ini. Dan tetap juga harus lebih bijaksana ya di pasar saham, karena emiten itu bisa dilihat dari jangka panjangnya kalau mau berinvestasi di pasar saham. Oke, mungkin atas nama penyelenggara kami mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat sore semuanya. Untuk yang ingin live Zoom, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya.
See you.